lagi, Shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur buat malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk kita punya hati, untuk kita berdoa bagi kota, bagi bangsa, bahkan bagi keluarga lepas keluarga, bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Saya percaya Tuhan memilih setiap kita untuk kita menjadi pendoa syafaat bagi gereja Tuhan di tempat ini. Ada amin? Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar dan untuk itu kita akan membawa hati kita untuk mengalami Tuhan malam hari ini. Pastikan saudara bahwa kita membawa hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan menjamah saudara, melawat saya dan saudara, menyatakan kemuliaannya di tempat ini. Mari tundukkan kepala kita satu dalam doa. Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai detik ini kami masih mengecap kebaikan-Mu. Dan sampai kapanpun kami tetap mengatakan bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami. Apapun yang Engkau lakukan sepanjang hari ini Tuhan, bahkan pergumulan demi pergumulan kami yang boleh kami lewati, kami percaya semua terjadi atas seizin Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa selalu ada pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Untuk itu malam hari ini Tuhan, kami membawa hati kami lewat pujian kami di hadapan-Mu, membawa sembah kami, dan biarlah Engkau menyatakan kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Lawat hidup kami, urapi setiap kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, biarlah kami membawa pulang kesembuhan. Kami yang datang dengan beban yang berat, biarlah kami mengalami Engkau lewat pujian penyembahan, bahkan kami dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami dan kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan lewat pujian penyembahan kita Bapak Ibu Saudara. Engkau layak
keadaan kami, apapun yang kami alami dalam hidup kami, atau segalanya yang kami katakan. Kau Kau sumber kekuatan bagi semua orang.
begitu berat kami jalani Tuhan. Dimanapun kami berjalan, kami banyak menemukan kesulitan. Dimanapun kami berjalan, kami banyak menemukan kesukaran. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu menolong kami. Bahkan firman-Mu berkata, di dalam kelemahan kami pun kuasa-Mu sempurna. Engkau tidak pernah mengecewakan kami setiap kami yang berharap kepadamu Tuhan. Firman-Mu berkata, sekalipun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, ada jaminan bahwa kami tidak takut bahaya, sebab Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan yang Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Mari kita bawa pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara, biar jadi kekuatan. Kita katakan, di saat aku takut, kami membeli percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, kami bersandar padamu. Amin. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku,
batasi kuasa Tuhan bekerja. Biar malam hari ini Tuhan mengerjakan yang besar di dalam kehidupan kita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus dalam hadirat Tuhan. Saya beri kita waktu 1 menit untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan. Tidak pernah habis kebaikan-Mu, waktu demi waktu Tuhan. Terlalu baik, terlalu baik. Bahkan terlalu banyak yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Dan menjadi pertanyaan, apa yang dapat kami beri kepada Tuhan selain puji dan sembah Engkau, Yesus. Berbicara bagi kami ya Roh Kudus malam hari ini. Biar Engkau beracara bagi kami, berkata-kata bagi kami lewat firman-Mu. Karena kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak.
ucap syukur terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan kami memperkatakan bahwa tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup melakukan apapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga malam hari ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami malam hari ini Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami buka hati kami Bapa. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Tuhan Engkau bertahta, untuk Engkau berbicara dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu. Siaplah Tuhan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mau terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Pak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya, di mana malam hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan firman Tuhan, di mana firman ini temanya bagi saya cukup unik ya, menarik ya, yang saya akan beri tema malam hari ini, yaitu apa? Dihambat tapi semakin terbang. Dihambat tapi semakin terbang tinggi. Kalau tidak salah 25 tahun atau 30 tahun yang lalu saya pernah baca sebuah buku, kalau tidak salah ditulis oleh Yusuf Roni, yang temanya, yang judulnya bahwa apa? Dihambat tapi merambat. Ya, dihambat tapi merambat. Tapi tema saya malam hari ini mirip-mirip, beda-beda tipis. Dihambat tapi semakin terbang tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita dihambat tapi semakin terbang tinggi. Dalam hidup kita ini ya Bapak Ibu, kita sedang berada dalam pertandingan iman. Dan dalam sebuah pertandingan iman itu, hal yang wajar kalau ada tantangan, ya. Hal yang wajar kalau ada rintangan. Kita sebagai orang percaya ya, kalau ada masalah dalam kehidupan kita ya, jangan kita menjadi orang Kristen yang naif, atau kita jangan menjadi orang Kristen yang katabur. Yang waktu kita menghadapi masalah, kita salahin Tuhan. Waktu kita menghadapi perintangan, kita mundur. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah pergumulan yang kita hadapi, saya berdoa supaya kita mendapat kekuatan, ya. Kita mendapat kekuatan dan kita mempunyai spirit, kita mempunyai semangat di dalam kita menghadapi setiap pergumulan kita. Bahkan ketika mungkin kita menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan mungkin boleh kita dihambat ya, tapi kita harus merambat, semakin merambat. Ya. Masalah itu boleh datang dalam kehidupan kita. Persoalan itu boleh datang dalam kehidupan kita, tapi perhatikannya, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi jangan menghalangi, tidak menghentikan langkah kita untuk semakin maju di dalam Tuhan. Ya. Dan di dalam kita menghadapi suatu masalah, harusnya kita semakin keren di dalam Tuhan. Kita semakin luar biasa di dalam Tuhan. Nah, kalau saya menghadapi suatu masalah, ya, dan saya membiasakan diri saya untuk berbicara kepada diri saya sendiri, atau bicara kepada masalah saya, dan itu menjadi suatu gaya hidup saya ketika saya menghadapi suatu masalah. Saya selalu bicara dengan masalah itu, saya selalu bicara dengan persoalan saya, dan saya katakan masalah itu merupakan kesempatan bagi saya untuk melihat, untuk mengalami kedahsyatan dan keajaiban Tuhan. Dan saya selalu memperkatakan pada masalah itu, bahwa masalah itu akan memberikan saya melihat keajaiban dan pertolongan Tuhan. Dan kadangkala ya, kalau saya di rumah itu saya berbicara sendiri, Mama Nanda sudah tahu. Dia sudah tahu bahwa saya itu selalu berbicara kepada Tuhan. Tuhan terima kasih,
pokoknya segala macam saya berbicara itu sudah menjadi gaya hidup saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu masalah datang, ya, jangan kita berkata, seringkali ya kalau masalah datang kita katakan, masalah lagi, ya masalah lagi. Ya, kita selalu katakan begitu. Jadi kita perlu berhati-hati dengan perkataan kita. Kita perlu berhati-hati dengan mulut kita. Ya, karena ketika masalah datang, kadangkala yang terjadi dalam kehidupan itu kita selalu mengeluh. Benar enggak? Kita selalu mengeluh. Ya, kita katakan, wih, masalah lagi, capek. Ya, setiap masalah yang muncul, akhirnya setiap masalah itu yang muncul, yang datang dalam kehidupan kita itu menjadi trauma. Kita takut. Ya, apalagi ini yang terjadi? Masalah apa lagi? Aduh Tuhan, apalagi ini? Ya. Tapi karena saya tahu ketika masalah itu datang, saya menyadari hal itu, saya memperkatakan kepada diri saya memperkatakan kepada masalah saya, bahwa masalah itu akan membuat saya naik level, naik kelas. Dan masalah itu akan membawa saya, merupakan kesempatan bagi saya untuk mengalami pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dan setiap saya menyelesaikan masalah, setiap saya menyelesaikan suatu persoalan, saya katakan kepada Tuhan, praise the Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih, thank you Lord. Tuhan, saya memperkatakan kepada Tuhan, ya, bahwa saya diciptakan bukan sebagai pecundang, tetapi dengan adanya masalah ini membuat saya, bukan hanya Engkau ciptakan saya sebagai pemenang, tapi lebih daripada pemenang, amin. Dan di atas semua persoalan yang kita hadapi, biarlah Kristus yang dimuliakan, amin. Malam hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan tentang kehidupan Yusuf, ya. Nah, kita tahu Yusuf adalah seorang anak muda, tetapi kita lihat, ya, dalam hidup Yusuf begitu banyak dia mengalami apa? Masalah demi masalah dalam kehidupannya. Tetapi kita lihat meskipun Yusuf mengalami begitu banyak masalah, meski Yusuf dihambat, tapi Yusuf apa? Semakin merambat. Yusuf dihambat tapi dia tidak mundur. Yusuf dihambat tapi dia tidak kecewa. Yusuf dihambat tetapi dia tidak hancur. Tetapi hebatnya lagi di sini kita lihat, Yusuf semakin dihambat tapi dia semakin apa? Terbang tinggi. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 49. Saya akan bawa di dalam Kejadian 49 ayat 22 sampai 26. Mari kita baca bersama-sama. Sudah dapat semuanya? Kejadian 49 ayat 22 mulai sampai dengan 26. 1, 2, 3. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemana-pemana telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang istimewa di antara saudara-saudaranya. Puji Tuhan. Terima kasih buat ya kerjasamanya. Di sini di slide-nya tetap saja di ayat itu karena saya akan membahas ayat demi ayat. Coba kita lihat di ayat 22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Jadi dengan kata lain bahwa dikatakan Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Yusuf ini adalah orang yang produktif. Ya, buah-buahan seperti buah-buahan yang muda. Jangan kita pernah berpikir ya Bapak Ibu bahwa
ketika kita berada di jalan Tuhan, maka semuanya masalah itu tidak ada. Semuanya beres, semuanya oke, semuanya berada di jalan tol. Tidak selalu demikian ya Bapak Ibu. Ya. Kita lihat Yusuf berada di jalannya Tuhan, ya enggak? Tetapi kita melihat bagaimana dia mengalami begitu banyak masalah demi masalah yang dihadapi Yusuf. Seolah-olah apa? Bagaikan tembok yang menghalangi langkahnya. Tapi kita lihat ajaibnya, meski banyak masalah yang dihadapi Yusuf, tidak membuat Yusuf itu apa? Hancur. Tidak membuat Yusuf itu jatuh. Karena kenapa? Kenapa Yusuf tetap kuat? Tetap apa? Tetap ada ketika masalah datang dalam kehidupannya. Coba kita baca di bagian yang berikutnya. Seperti pohon buah-buah muda, pohon buah-buahannya muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Ternyata Yusuf ya, itu kokoh di tengah masalah karena apa? Karena dia menempel pada mata air. Perhatikan Bapak Ibu, ketika kita punya masalah yang banyak, ketika kita melekat pada mata air, itu berbicara tentang apa? Firman dan Roh Kudus. Kalau kita tinggal di dalam firman dan Roh Kudus, masalah apapun datang dalam kehidupan kita, kita akan tetap kuat, kita akan tetap kokoh. Karena kita tahu apa? Bukan karena kekuatan kita, tapi karena firman dan Roh Kudus. Dan kita melihat di sini Yusuf mengalami begitu banyak masalah demi masalah dalam hidupnya. Kita tahu bagaimana Yusuf dikhianati oleh apa? Kakak-kakaknya. Dia tinggal serumah satu lingkup dengan apa? Dengan orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Seharusnya kakak-kakaknya itulah yang jadi pelindung dia, tapi di sini malah dia hidup tinggal serumah dengan orang yang tidak bisa dipercaya. Selanjutnya di mana lagi? Dia dikhianati oleh siapa? Istri Potifar. Dia dimasukkan dalam penjara. Bukan atas kesalahan yang dia perbuat. Apalagi yang dia hadapi. Yusuf dilupakan oleh apa? Lupakan orang yang berhutang nyawa kepada dia. Ya. Kita tahu juru minuman raja ya. Bukan karena Yusuf sudah kita tahu juru minuman raja itu oleh karena Yusuf dia tidak mati digantung ya. Nah, kita lihat di sini Yusuf mengalami pengkhianatan, mengalami begitu banyak hal-hal yang menyakitkan dalam hidup dia, ya. Tetapi kita melihat hebatnya, dia tidak hancur, dia tidak jatuh, tetapi dikatakan apa? Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Ayat 23 kita bahas lagi ya. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya. Nah, di sini kita melihat masalah itu ada jenisnya ya. Ada masalah tertentu temboknya seperti diam. Masalah itu ada tetapi tembok diam. Tapi ada juga masalah yang datang menyerang kita, menyerbu kita. Tidak seperti tembok yang diam. Terus di ayat 24 dikatakan, namun panahnya tetap kokoh dan lengannya tinggal liat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini katakan panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tetap liat. Ya. Siapa yang dimaksud ini bahwa dia memiliki panah yang kokoh dan lengan yang kuat? Siapa? Yusuf kan, kita bicara tentang Yusuf. Jadi yang membuat panah tetap kokoh dan lengannya liat itu adalah Yusuf. Ya. Kita tahu kalau kita baca di ayat di sini kita lihat bahwa Yusuf itu namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tetap liat, itu berarti bahwa Yusuf sedang memegang panah. Dan posisinya pada saat itu dia diserbu. Ya. Menjadi pertanyaan saya, buat apa Yusuf pegang panah? Ya, untuk menyerang balik. Tapi
Tapi kan mungkin ada Bapak Ibu berkata, bukankah Bu Mary firman Allah katakan kalau orang menampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Kenapa dia harus serang balik? Ya, ada waktunya Tuhan menyuruh ya, kalau di perjanjian lama kita lihat ada waktunya Tuhan menyuruh diam, tetapi ada waktunya juga Tuhan untuk melatih untuk berperang. Ya. Di sini kita ingat juga bahwa ada firman Tuhan berkata bahwa apa? Hendaknya kita tulis seperti apa? Merpati dan cerdik seperti ular. Nah, itu. Jadi ada kalanya Tuhan suruh kita diam, ada kalanya Tuhan suruh kita untuk melatih berperang. Dan di sini kita lihat apakah Yusuf itu menjadi kuat, panahnya tetap kokoh dan lengannya kulihat, apakah karena kekuatannya sendiri? Ya. Kita lihat jawabannya di ayat yang di bagian yang ke B. Yusuf menjadi kuat dan lengannya kokoh oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub. Nah, jadi kita tahu rahasianya. Yusuf kuat bukan karena kekuatannya, tapi karena pertolongan yang maha kuat melindungi Yusuf. Ya. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita pernah menghindari masalah. Karena ketika kita menghindari masalah, masalah itu akan mengejar kita. Nah, dikatakan maha kuat yang melindungi Yakub. Maha kuat melindungi engkau. Kenapa di sini disebut pelindung Yakub? Bapaknya yang disebut pelindung Yakub. Berarti bahwa Tuhan itu melindungi, bukan hanya melindungi Yusuf, tetapi dia melindungi apa? Keturunan berikutnya, karena dia Allah yang setia. Nah, perlindungan turun temurun, ya. Karena apa? Karena sebab gembalanya gunung batu Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kita mengalami badai, di tengah-tengah kita mengalami pergumulan, di tengah-tengah kita mengalami serbuan, ya. Firman Allah katakan, ingat ini, kita bukan hanya dilindungi, tapi kita dituntun, ya. Kita dituntun, kita tahu bagaimana itu orang yang dituntun. Kamu ke kanan ya, jangan belok kiri. Kamu terus, kamu akan ketemu si A, kamu akan ketemu si B. Itu begitu kita dituntun. Nah, kalau kita tahu dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, kita tahu rahasia bahwa di dalam masalah yang kita hadapi, kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang menuntun kita. Ya, kita dalam setiap masalah itu tidak akan membuat kita takut, tidak akan membuat kita trauma, tidak membuat kita itu pahit, ya. Tetapi karena kita tahu bahwa yang menuntun kita itu adalah Maha Kuat pelindung Yakub, ya. Oh, karena kita berjalan bersama pelindung Yakub, gembala kita, gunung batu Israel, kesanalah kita berlari dan kita merasa aman. Jadi kalau ada masalah jangan lari kepada dunia, tetapi mari kita lari kepada Tuhan. Di sana kita akan merasa aman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika waktu kita menghadapi masalah mungkin ya, ketika kita mengalami pergumulan, ya, mari kita lari pada gunung batu Israel. Kita lari kepada alamat yang tepat. Ayat 25 di situ dikatakan, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati, oleh Allah ayahmu yang menolong engkau dan oleh Allah yang maha kuasa. Sampai situ dulu ya. Dikatakan oleh Allah ayahmu yang menolong engkau, kita perhatikan dikatakan oleh Allah yang maha kuasa. Allah maha kuasa dengan bahasa Ibraninya apa? El Shaddai. Allah El Shaddai. Nah, di sini kita melihat apa yang dilakukan El Shaddai ya atas hidup kita. Dikatakan apa? Dia akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas. Ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi suatu masalah, pergumulan, ya kayaknya
masalah ini terlalu berat ya. Kayaknya masalah ini seolah-olah apa tidak ada jalan keluarnya. Seakan-akan kita lihat jalan buntu kita hadapi. Tetapi mari kita lewat firman Allah. Dikatakan apa? Allah El Shaddai itu bekerja, ya, bekerja di dalam kita sehingga kita akan melihat bagaimana pintu-pintu yang tadinya tertutup dia akan buka satu persatu sehingga kita bisa melewati setiap pintu-pintu dan kita menjadi terheran-heran, kita menjadi terkagum-kagum, ya. Bahkan bukan dia memberkati, dikatakan memberkati engkau dengan berkat di langit atas, tetapi dia dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah dan berkat buah dada yang kandungan. Berbicara tentang samudera raya yang di bawah itu berbicara tentang berkat yang tertutup. Nah, Tuhan tidak hanya memberkati kita, ayat ini ya, ayat 26 dikatakan memberkati engkau dengan berkat samudera raya. Kita mungkin pikir ya bahwa di bawah samudera raya itu tidak kelihatan, ya, tertutup. Tetapi ketika Allah El Shaddai itu bekerja, ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, masalah kita kepada Tuhan, kita akan melihat sendiri pintu-pintu itu akan dibuka satu persatu. Dan kita akan menjadi terheran-heran. Kita akan melihat, wow, kenapa kita bisa melewati. Rasa-rasanya kok seolah-olah kita tidak mampu, seolah-olah rasanya masalah ini begitu berat. Tetapi ketika kita dituntun oleh Allah El Shaddai, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan demi pertolongan, pertolongan demi pertolongan Tuhan kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Ayat 26 kita lihat. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad, semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf. Nah, sampai situ dulu. Ayat ini ya sangat menarik bagi saya. Karena apa? Ayat ini berbicara tentang apa? Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu. Dan turun ke atas apa? Kepala Yusuf. Luar biasa. Berkat ayah turun ke kepala Yusuf. Ya. Berkat, kita lihat berkat spesial. Ya, diberikan kepada Yusuf. Ya. Berkat spesial diberikan kepada orang-orang yang spesial. Dan saya menjadi doa saya, menjadi pengharapan saya semua biarlah kita orang-orang yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang spesial seperti Yusuf. Amin. Ya. Nah, menjadi orang-orang yang spesial ya. Supaya apa yang membuat kita mau melihat di sini, apa yang membuat Yusuf sampai bisa menerima berkat spesial itu. Bahkan dia mendapat double porsi. Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau lihat ya, supaya kita juga boleh mendapat berkat yang spesial. Yang pertama, kalau kita melihat kehidupan Yusuf, dia mendapat berkat spesial karena dia bisa melepaskan pengampunan. Halo? Nah, kalau kita mau menerima berkat spesial, kita harus bisa mengampuni orang lain. Ya, di sini kita lihat, ya. Yusuf dalam hidupnya dia mengalami begitu banyak pengkhianatan, dia dilupakan, dia dibuang. Tidak mudah, dia harus melewati semuanya itu. Tapi kita lihat, Yusuf dia tidak biarkan hatinya itu kecewa. Dia tidak biarkan hatinya itu tidak mau mengampuni, tetapi dia melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Ya. Dan kita lihat ketika Yusuf melepaskan pengampunan, Tuhan akan bawa ke tingkat yang tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari malam hari ini, ya, kalau kita menjadi orang spesial, kita harus bisa mengampuni. Kita harus bisa melepaskan pengampunan. Hello, mungkin ada dari Bapak Ibu malam hari ini mungkin yang punya orang pernah menyakiti kita, orang pernah bermusuhan. Ya, mari kita datangi dia, kita melepaskan pengampunan supaya kita mau menjadi orang yang spesial, orang
yang diberkati Tuhan. Yang spesial. Itu yang pertama, kita harus memiliki apa? Kita harus bisa mengampuni orang lain. Supaya kita bisa menjadi orang yang spesial. Yang kedua, Yusuf menjadi spesial karena apa? Karena dia memiliki apa? Pikiran Allah. Ya. Karena seringkali dalam kehidupan kita yang kita pakai apa? Pikiran dan kepandaian kita sendiri. Kita tidak pakai pikiran Tuhan. Nah, itu yang membuat kita sampai tidak berkhidmat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya untuk kita memiliki hikmat? Bagaimana caranya kita memiliki memiliki hikmat Tuhan? Yaitu tidak lain, yaitu kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu tidak ada kata lain, tidak ada jalan lain. Kalau kita mau memiliki hikmat, kita harus baca dan renungkan firman Allah. Nah, kita lihat Yusuf adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, kalau kita memiliki pikiran Kristus, pasti kita adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Karena kita punya pikiran Tuhan, pikiran Kristus, ya. Bagaimana kalau kita lihat di dalam Amsal 28. Coba buka slide. Amsal 28 ayat 20. Hello. Multimedia. Amsal. Amsal 28 ayat 20. Ayat 20. Dikatakan sini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Nah, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Saya percaya kita yang ada di tempat ini ingin diberkati. Amin. Nah, kalau kita mau diberkati, kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, ya, kalau yang pertama kita mau menjadi orang yang dapat orang yang spesial, kita harus bisa mengampuni. Yang kedua, kita harus bisa menjadi memiliki pikiran Kristus, ya. Yang ketiga yaitu coba kita baca di dalam Kejadian 41 ayat 38. Satu ayat, coba Ibu Yosua baca dulu, Mama Yosua. 41 38. Nah, jadi yang ketiga kita harus memiliki apa? Roh Allah. Nah, saya percaya, ya. Di sini kita lihat Yusuf dalam penjara dia dipercaya, di dalam sebagai budak dia dipercaya, dalam penjara dia dipercaya karena apa? Dia punya Roh Allah dalam diri Yusuf. Dan saya percaya kalau kita memiliki Roh Allah dalam kehidupan kita, ya, kita pasti mau hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Tahukah kita Bapak Ibu bahwa bukan Dia yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Tuhan. Jangan kita balik. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua masalah yang kita hadapi, ya, semua persoalan yang kita hadapi, ingat, itu tidak menghancurkan kehidupan kita. Itu tidak membuat kita pahit, itu tidak membuat kita mundur, ya, tetapi akan menjadikan kita menjadi pribadi yang spesial di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan mengangkat Yusuf, Tuhan mengangkat kita ketika kita menjadi orang pribadi yang spesial di hadapan Tuhan. Oleh karena itu setiap masalah yang kita hadapi, mari kita tetap kuat dalam Tuhan, karena kita tahu kita memiliki Maha Kuat Pelindung Yakub yang akan melindungi kita, Allah El Shaddai, yang akan senantiasa memberi kita kekuatan. Jadi kalau kita tahu rahasia ini, setiap masalah yang kita hadapi, kita tidak akan menjadi trauma. Tapi masalah yang kita hadapi, kita akan katakan bahwa ini merupakan kesempatan
bagi kita, untuk kita boleh melihat pertolongan dan keajaiban Tuhan, untuk membuat kita semakin dewasa, untuk membuat kita semakin naik level. Jangan ketika masalah datang, masalah lagi, masalah lagi apa lagi kesan. Seringkali kita mengeluh begitu. Mari malam hari ini kita berhati-hati dengan ucapan kita, perkataan kita, sehingga setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita tidak membuat kita trauma, tetapi kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi masalah, tetapi kita dituntun, kita dilindungi. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, dan mari kita angkat satu pujian, kekuatan di hidupku. Hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, kami tidak sendirian Tuhan. Haleluya Yesus. Kau selalu melindungi kami, Kau selalu menuntun kami, Kau selalu memberi kami kekuatan menghadapi setiap pergumulan masalah.
engkau menerima mujizat Tuhan. Dengan iman malam hari ini engkau mengalami pemulihan yang daripada Tuhan Yesus. Dengan iman malam hari ini engkau mengalami keajaiban daripada Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kalau Yusuf Tuhan tolong, maka percayalah malam hari ini saudara dan saya, Tuhan juga akan tolong dalam hidup saudara dan saya. Tak akan goyah, tak akan. Asal iman dan hati saudara tidak goyah di hadapan Tuhan. Kau pulihkan kami satu demi satu Tuhan, keluarga demi keluarga, pergumulan demi pergumulan Tuhan, pernikahan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, ekonomi kami Tuhan, terlebih iman kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi bukan hanya kepada Yusuf, bukan kepada Yakub, tetapi kepada kami semua, bagi orang-orang yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Ibu Mary yang sudah menyampaikan isi hatimu. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau mengetahui isi hatinya. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib buat hamba-Mu, melebihi daripada apa yang ia pikirkan dan ia doakan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, dan kami mau berdoa syafaat hari ini, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang percaya kita semua dipulihkan, diberkati Tuhan dengan firman Tuhan hari ini bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat Bapak Ibu Saudara. Untuk itu kita bagi 3 kelompok, yang kaum pria tersendiri, yang kaum wanita dibagi 2 kelompok. Yang kaum wanita ada yang 6 orang, ada yang 7 orang. Silakan dibagi kelompoknya. Pokoknya kaum wanita dibagi 2 saja, ada yang 6 orang, ada yang 7 orang. Yang kaum pria biar tersendiri. Yang remaja juga boleh ikut. Oke, saya akan sebutkan beberapa pokok doa sambil musik mainkan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Doa yang pertama nanti ada 2 pokok doa yang akan didoakan oleh kaum pria. Nanti kaum pria akan berdoa yang pertama untuk bangsa dan negara Indonesia. Ada banyak hal yang terjadi di bangsa ini dan semuanya sedang tidak baik-baik saja. Berdoa bagi pimpinan pemerintahan, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, bagi para pemerintah, pemimpin bangsa ini agar diberikan hikmat dalam memimpin dan membawa kesejahteraan bagi bangsa ini. Berdoa bagi keamanan bangsa dan negara kita, kedamaian dan kerukunan antar umat beragama, dan doakan apa yang sedang terjadi. Kita menolak inflasi, kita menolak banyak hal yang merugikan bangsa kita, dan apa yang Tuhan taruh di hati kaum pria boleh didoakan seputar bangsa dan negara Indonesia. Dan juga yang pokok doa kedua, berdoa juga bagi misi dan penuaian jiwa-jiwa. Berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di ladang misi, gereja-gereja terpelosok, biarlah lawatan Tuhan juga boleh nyata di sana, dan dimanapun kabar Injil boleh diberitakan dan semua orang boleh mendengar bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nanti pokok doa yang selanjutnya untuk kaum wanita yang dipimpin oleh Ibu Gem akan berdoa bagi jemaat Tuhan dan keluarga jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan atau sakit penyakit atau masalah ekonomi atau bahkan kelemahan tubuh, agar Tuhan memberikan kesembuhan serta kekuatan. Berdoa untuk keutuhan dan kerukunan dalam setiap keluarga jemaat Tuhan, bahkan masa depan anak-anak sekolah minggu, anak-anak muda. Berdoa bagi mereka supaya hidup mereka terarah, mereka tidak jauh daripada Tuhan. Dan
Untuk pokok doa yang selanjutnya yang dipimpin oleh Ibu Mary Kurniawan akan berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini, khususnya bagi keluarga Bapak Gembala, bagi para pelayan Tuhan, bagi para profetik, majelis jemaat Tuhan, berdoa supaya semakin hari mereka memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Semata-mata apa yang dilakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan berdoa bagi peperangan rohani, biarlah perlindungan darah Kristus menutup bungkus seluruh jemaat Tuhan dan Bapak keluarga daripada hamba Bapak Gembala serta hamba-hamba Tuhan yang boleh ada. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tahu. Mujizatnya disediakan bagiku. Puji
kami Tuhan, sehingga dalam menjalani hari-hari kami tidak mudah goyah, kami terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan biarlah setiap doa syafaat yang sudah kami naikkan Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, mujizat-Mu terjadi. Apa yang kami doakan Tuhan itu yang terjadi. Bahkan mujizat-Mu terjadi atas kota dan bangsa kami, atas masyarakat, atas jemaat, bahkan atas gembala, atas gereja kami di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Waktu-Mu pasti yang terbaik Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur. Dan sebentar kalau kami akan membawa persembahan kami, Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, bahkan yang belum sempat memberi Tuhan juga memberkati. Terima kasih banyak Tuhan, kami siap untuk membawa persembahan kami dengan penuh ungkapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan sambil persembahan dijalankan, kita dengarkan pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Persilakan. Ya, puji Tuhan, shalom. Sambil kita mempersembahkan persembahan syukur kita, penyampaian besok kita sampai pada akhir pekan, di mana seperti biasa akan ada ibadah pemuda remaja. Sekaligus juga besok ada latihan untuk persiapan ibadah minggu. Jadi nanti pemuda remajanya di halaman, di luar, nanti latihannya karena bersamaan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari Selasa nanti kurang lebih pagi hari jam 9 sampai jam 12 akan ada tamu. Jadi ada kelompok sebenarnya hampir sudah 1 tahun ini, kurang lebih sudah 10 bulan mereka berdoa khusus Buton. Ya, gerakan doa 1 tahun setiap hari mendoakan Buton dengan pokok-pokok doanya. Jadi kemudian sejak mereka bulan Agustus lalu datang untuk melihat keadaan, dan setelah 10 bulan ini mereka berdoa, dan ada beberapa orang akan datang untuk melihat suasana keadaan di Bau-Bau di pulau ini. Maka hari Selasa nanti mereka datang, akan ada pertemuan di tempat ini, kita fasilitasi tempatnya. Dan akan ada beberapa orang tentunya yang akan diundang sehubungan dengan misi pekabaran. Jadi nanti akan ada WA dari beberapa orang, termasuk dari beberapa orang lain di gereja-gereja yang lain. Berharap ini bisa menjadi sarana berbagi informasi sehubungan dengan apa yang sudah mereka kerjakan dan apa yang terjadi di Pulau Buton ini. Seperti itu. Kita bersyukur bahwa banyak orang yang mendoakan negeri kita. Ya, itu yang paling utama. Bersyukur. Tetapi tentunya alangkah menjadi sesuatu hal yang tidak matching, orang berdoa untuk kita dan kita tidak berdoa untuk diri kita. Itu juga ya. Jadi saya berharap terus mari dalam doa-doa seperti ini kita doakan negeri kita, Pulau Buton. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita.
sampai selama-lamanya Engkau kami puji muliakan. Untuk itu kami butuh kemampuan, kekuatan, kesanggupan daripada-Mu untuk kami hidupi perkara ini. Apapun tantangannya, apapun halangan dan rintangannya, Tuhan yang akan menyanggupkan kami. Terima kasih untuk persekutuan indah malam hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji muliakan Tuhan, menaikkan syukur kami, dan kami percaya Tuhan berkenan atasnya karena kasih karunia yang ada pada Tuhan bagi kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk kami tetap boleh kuat karena Tuhan yang ada bersama kami, bahwa kami akan kuat dengan ketika kami bersepakat, ketika kami berkomitmen untuk menghidupi kehendak Tuhan di dalam pengampunankah itu, di dalam integritas dipercaya, termasuk di dalamnya ketika kami mengandalkan Engkau ya Roh Kudus dalam hidup ini. Hikmat, bijaksana, dan marifat senantiasa kami butuhkan daripada-Mu. Kami juga sudah menaikkan doa syafaat kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup mengerjakan, menjawab lebih dari apa yang kami doakan. Karena itu di dalam doa syafaat kami juga ada sesungguhnya permohonan masing-masing kami. Apa yang kami gumulkan, tetapi kami tahu bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu, yang sanggup mengerjakan segala perkara yang mungkin saja tiada terpikirkan di hati kami, tidak kami lihat dengan mata kami, bahkan tidak kami dengar. Itu yang akan Tuhan kerjakan supaya Tuhan selalu dimuliakan dalam hidup kami. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Mari ya Tuhan, berkatilah kami semua. Layakanlah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat, menumpangkan tangan supaya kami semua menerima berkat. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan semua. Arahkanlah hati dan pikirmu kepada Tuhan, dan dengan iman terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, damai dan sejahteranya dicurahkan atasmu, atas kita semua malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan akan menyanggupkan engkau dan saya untuk tetap kuat sampai Dia datang kali kedua. Di dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, setiap kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan.